Pak Eka tetap konsisten di dunia entertain, Pak. Ika tetap jalanin semua yang Bapak pesan. Ika tetap konsisten di dunia entertain. Jangan menunjukkan masalah di depan orang. Masalah cuman punya Ika. Biar Ika yang menyelesaikan sendiri, orang nggak perlu tahu. Tetap tersenyum di depan orang banyak. Gue tuh kadang tuh suka makanya kan orang kan taunya kan orangnya gue rame apa segala macem, punya banyak teman apa segala macem. Cuman tuh kadang tuh gue suka ngerasa sepi di diri gue tuh kayak sepi, sepi, sep- kosong aja gitu loh, kayak hampa aja gitu loh. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayak paling gue cuma bisa nangis. Hey everyone, yes benar kalau kalian nemuin podcast ini. Podcast apa sih ini? Tentang ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan sebuah cerita aja, tapi kalian pun juga bisa bercerita. Gimana sih cara kalian bercerita? Tulis di kolom komentar tentang pengalaman hidup kalian. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang keren banget, Cika Waode. Assalamualaikum Thanks for semuanya. coming, Cik. Gue manggil lu Mbak aja atau apa? Atau? Bebas. Oke. Bebas. Cici boleh? Cici, oke. Oke. Karena udah kebiasaannya orang rumah lu ya. Nah, gue itu semalam tuh sempet deg-degan. Kenapa? Karena gue itu suka kayak ketukar Waode sama Laode. Padahal ya jadi gue kayak lanjut nih, kalau salah nih gue ditipu. Enggak apa-apa. Di-tag 2 kali soalnya. Enggak apa-apa. Gue tapi pernah loh sama satu artis. Gue seharian menyebut nama panjang ini salah. Sama Itu salah pernah itu dan sampai yang komen bilang, "Nih hostnya nggak profesional nih ya ngomong kayak gini-gini." Enggak, jadi kalau Waode dan Laude itu perbedaannya wa itu cewek, kalau la itu cowok. Ya, itu aja perbedaannya, enggak ada yang ini. Kayak orang bingung kiri kanan, ngerti gak sih lu? Ya. Nah, orang juga banyak yang suka bingung kok manggilnya ini Lia Waode padahal ini Cika Waode gitu. Kalau nama Cika oke, tapi nama panjangnya itu yang bikin itu. Dan tapi BTW nama panjang lu keren juga ya. Itu kan nama di panggung aja. Iya, namanya Veronica what? Iya, Heni Veronica. Nah, itu keren banget. Itu nama dulu kan almarhum bokap kan ini Katolik. Jadi nama-nama anak-anaknya semuanya itu nama-nama Katolik. Dan bokap kan udah mualaf gitu loh. Kita punya nama Cina gitu. Kita punya nama Cina. Gue kebiasaan dipanggil di rumah juga Cici sama adik-adik gue gitu. Tapi nggak kelihatan ya. Iya makanya gue juga udah lah ya gitu. By the way, kongret ya baru selesaiin satu film. Terima kasih banyak. Yang judulnya Sujud apa? Sorry. Oh, Dalam Sujudku. Jadi sebenarnya film itu sudah kita sudah syuting lama. Cuman yang waktu pas kemarin baru selesai itu film yang lain. Untuk tahun ini memang tayangnya di bulan April. Tayang di bioskop serentak di tanggal 16 April Dalam Sujudku gitu. Kita memang lagi promo-promo juga sekarang. Apa sih yang bikin lu mau masuk ke project film itu? Satu, kalau gue orangnya nggak milih-milih juga sih. Okay. Apapun itu yang bisa menghasilkan dan selagi itu halal semuanya, gue sikat semuanya dan gue bisa memerankan karakter itu. Jadi ya why not? Kalau gue sih begitu aja. Boleh ceritain dulu gak sih film apa ini? Ini filmnya tentang LDM, long distance marriage sebenarnya. Kalau gue di situ tuh berperannya itu sebagai support system si istrinya itu, seperti itu. Jadi suami yang biasanya family man, terus akhirnya dia harus berpindah kota. Kita kan base story-nya kita di Garut kan ceritanya kan. Okay. Jadi dari situ suaminya harus berpindah ke Jakarta. Nah di Jakarta itulah menemukan gonjang-ganjing. Dan yang akhirnya ujung-ujungnya lu tetap harus menemukan jalannya dalam lu bersujud. Seperti itulah. Iya, tapi kadang-kadang memang rumah tangga yang kadang kepisah itu memang struggle-nya gede banget sih. Memang. Yang benar-benar yang ya perceraian itu terbesar itu salah satunya karena itu juga. Terus kemarin juga kalau nggak salah gue abis promo film Dalam Sujudku juga kan. Salah satu pemainnya si Vini Saines yang jadi si Aisyahnya itu.
juga bilang sekarang itu memang angka perceraian tuh lagi tinggi-tingginya. Katanya seperti itu gitu kan. Gue sih nggak ngeriset ya. Nggak ngomong ini gue jadi kepancing untuk lanjutin nih sebenarnya gara-garanya. Tapi you know what, kalau mungkin zaman dulu gitu ya, mungkin zaman orang tua lu dan sebagainya jauh banget Ya, gitu ya. Ngomong talak 3 kali selesai. ya. Nah, tapi kayak kalau zaman sekarang karena terakhir juga kakak gue juga divorce juga kan Mm. gitu. Jadi kayak gue baru tahu juga bahwa untuk ngucap talak itu memang benar-benar perlu persetujuan dari pengadilannya juga dan sebagainya. Oh, Jadinya kayak nggak sembarangan, makanya that's why kenapa dibuat sistem itu gue ngerti juga karena memang di Indonesia ini angka perceraian juga melambung juga gitu ya. melambung tinggi, iya. Kalau gue sih nggak ngeliat masalah talak atau enggaknya sih, soalnya gue yang sendiri kan yang yang ngajuin gugatan kan gue. Aduh, gatot pengen nanya kenapa gitu Seperti tapi nggak itu. gitu. Aduh. Gue jujur gue udah 2 kali. Gue udah 2 kali divorce. Yang pertama itu tahunnya udah lama banget. Anak gue umur 1,5 tahun gue divorce. Terus habis itu gue kelar. Habis itu gue pacarannya lama. Nikahnya cuma 3 bulan. Kelar lagi. Ya udah deh gue bilang gitu ya. Ya mungkin emang ya udahlah emang mungkin emang nggak cocok aja kali ya. Jadi 2 kali perceraian itu gue cuman dibilang trauma. Gue juga sekarang nggak mikirin ke masalah nikah gitu. Anak gue sekarang juga udah gede ya kan. Jadi Umur gue berapa sih? anak bulan April 17 tahun. Iya, jadi Wah. sekarang gue kayaknya nggak Zaman-zamannya terlalu. masih apa waktunya orang tua stres tuh. Karena kan masih Nah, mulai yang ya, walaupun dia anaknya rumahan, introvert, anaknya rumahan, tapi tetap aja kita harus ngatur ya, ya kan? Tapi sebelum ngomongin lebih ke dalam tentang pernikahan lu dan Mm. sebagainya, tapi gue justru ingin tahu deh. Lu itu tahun 93 Hmm? masuk ke Lenong Bocah, Bocah. ya. Nah, ketika masuk ke Lenong Bocah, apa sih yang bikinnya awalnya gimana sih ceritanya? Lu bisa dari Lenong Bocah ke maksudnya awal mau menuju ke Lenong Bocah itu gimana ceritanya? Jadi memang dari dulu itu, sebelum gue masuk ke Lenong Bocah, gue itu memang udah nyanyi-nyanyi di Ancol sana ya kan. Di situ kan banyak pantai ini, pantai ini, pantai ini gitu. Dari tahun 90 itu gue udah nyanyi. Terus juga udah ikut-ikut model-model gitu waktu masih ada almarhum bokap. Hmm. Jadi memang awalnya gue bukan acting. Memang Hmm. sukanya tuh bernyanyi Hmm. gitu loh. Tahun 90 gue mulai nyanyi itu honor gue tuh 2.500. Setelah itu 91 apa 92 gue lupa masuk sanggar. Masuk sanggar si Lenong Bocah itu, Sanggar Ananda. Sanggar Ananda setelah masuk baru terjun ke dunia acting. Itu belajar di dalam sanggar itu tuh kan nggak cuman belajar acting, di situ juga belajar yang lain banyak juga. Kebetulan gue masuknya di Lenong Bocah di 93 sampai 97. Seperti itu. Dari situ mungkin orang tuh udah ngecapnya seorang Cika itu komedi, ada komedinya gitu. Padahal dulu gue pengen banget jadi penyanyi. Dan Tapi emang jadi penyanyi kayaknya nggak laku deh gue gitu. tapi dengan Lenong Bocah itu kan memang basicnya Ikonik banget dulu bercanda. anak-anak kecil. Betul, Ya, dan itu bercandaan dan sebagainya Betawi banget. Betawi banget. Dan itu pun juga orang akhirnya lupa bahwa lu itu memang ada darah Cinanya gara-gara Lenong Bocah juga kali ya? Nggak ada, gue nggak ada darah Betawinya. Justru di situ yang darah Iya, iya, Betawi, iya. darah Betawi asli itu Noval. Noval ada darah Betawinya, tapi dia ada Cinanya juga, Cina Betawi. Terus juga yang orang Betawi asli Vita Jaja Miharja, anaknya Jaja Miharja. Iya gue tahu. Terus ada beberapa yang Betawi asli, justru kayak Cika. Terus si Oki Lukman. Iya, iya. Oki Lukman orang Padang. Iya. Tapi kita totok banget kayak orang Betawi gitu. Jadi dikiranya ya kita asli Betawi padahal bukan. Ya kita lahir aja di Jakarta. Dari situ baru tuh mulai main masuk film. tuh Main sinetron. Judulnya Love. Love itu adik gue. Oh, ada Itu lu. bukan gue. Oh, sorry. Jadi ini yang ngasih data gue gampar nih. Jadi di Love itu gue pernah bintang tamu doang sekali. Oke. Tapi yang main di situ adalah Lia. Hmm. Memang serupa tapi tak sama kita berdua. Jadi suka banyak yang ketuker. Jadi Dan itu kayak dan gitu BTW dah. data lu itu banyak banget loh sebenarnya. Jadi yang kadang-kadang kayak ini mau ngambil yang mana, either itu dari Google pun, Hah? ya, either itu dari podcast pun juga banyak banget. Jadi kadang-kadang kayak kemarin tuh milihin salah satu itu yang mana ini mana itu ribet banget. Nah, so
Pertama kali lu main sinetron apa ya? Atau FTV dulu atau gimana? Enggak, FTV enggak, FTV itu Lia. Oke. FTV itu Lia yang terjun ke dunia FTV itu Lia. Gue sinetron itu dulu waktu pertama apaan ya? Udah lama banget pasti Udah ya? lama banget itu, yang pasti sih di produksinya MD tuh, tapi kayaknya barengan sama Cinta Laura. Cinta Laura itu baru pertama kali, kayak gue udah pernah syuting juga. Lupa lagi sinetron pertama gue apaan. Tapi dulu memang awalnya setelah dari Lenong Bocah gue masuk ke dunia persinetronan. Dari sinetron baru lebih banyak sinetron ya, abis itu ke film, habis itu nge-host. Oh dari Lenong Bocah gue nge-host dulu, habis itu baru ke sinetron. Iya, gitu. Mmm. Tapi sinetron pertama lupa. Tapi apa yang membuat lu kayak akhirnya dari, biasanya kan Lenong Baca itu kan komedi ya, Mhm. dari komedi tiba-tiba lari mau ke sinetron tuh apa sih yang bikin lu kayak, "Oke gue mau berpindah nih," gitu? Nggak, sebenarnya di sinetron juga tuh, dapat perannya tuh rata-rata komedi, gitu. I Karena orang tuh see. sekarang orang tuh kayaknya udah mantek, oh Cikawode tuh dia bisanya Right. dia ngelucu atau apa gitu. Padahal kalau gue disuruh peranin yang lain sebenarnya bisa gitu loh. Jadi mungkin, gue masuk ke dunia sinetron pun ya karena perannya juga nggak beda jauh dengan perlenongan gitu loh, kayak yang lucu-lucu gitulah. Sebenarnya sih nggak beda jauh, jadi gue mah aman-aman aja. Heeh. Nah, udah masuk ke dunia entertainment nih Mhm. 25 tahun? Kurang lebih, enggak? Berapa Atau tahun tuh? lebih? 90 deh pokoknya. Ya 90 90, masuk kurang 91. lebih ya Iya. Aduh, sekitar matematika gue blok lagi. ya yang gue tahu adalah, ya sekitar 25 tahun Iya. dan kita tahu bahwa dunia entertainment ini kan selalu berkembang dan berubah. Iya, Dan keras say. ya keras, Dunia betul entertain keras. Ya, keras. benar. Keras dan tapi juga nggak pasti juga, right? Iya, Dan mungkin dulu untuk kita dikenal orang doang TV mhm, medianya, mhm, tapi sekarang pun juga ada sosial media, bener, eee, IG, TikTok utama yang lu juga jalanin juga YouTube juga ya. mhm, Nah, tapi gimana caranya lu bisa bertahan sampai sejauh ini ya? Gimana lu cara bisa, bertahan sejauh ini yang di mana kan nggak usah jauh-jauh deh, setiap hari aja juga udah berubah kan iya. zaman sekarang entertainment. Konsisten sih, kita harus lebih ke konsistensi. Apapun yang kita jalanin itu semuanya harus dari hati. Kalau dari hati kita setengah-setengah, ya percuma lo ngejalaninnya gitu loh. Misalkan, kayak dunia sekarang ini kan gue lagi ngejalanin dunia perlife-an gitu loh. Kayak jualan ini, itu kalau misalkan dari hati kita nolak, jualan kita juga nggak bagus ya kan. Terus kita dilihat di mata followers kita juga jadinya, "Ini jualan apaan sih?" Ngomongnya aja kayak gitu loh. Jadi apapun pekerjaan yang kita jalanin itu satu harus konsisten, kedua jalanin dari hati. Jadi dari dulu tuh gue tuh begitu, suka nggak suka, ya lu harus jalanin dari hati. Mau lu peran lu sedikit atau peran lu banyak, tampilkan yang terbaik, itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali kan. Kalau gue begitu sih, sampai sekarang kita harus konsisten. So good. Iya. Ya memang harus dinamis juga, kita juga harus Ya bisa itu dia. Ya kita juga berkembang. harus ngebaca juga kan situasi seperti apa kan. Sekarang nih lagi maraknya nih lagi apa nih, apa enggak gua harus, kayaknya gua harus ngejalanin ini deh. Tapi dalam hati, gua nggak cocok kayak begini. Tapi kalau kayak nggak kayak gitu, gua nggak orang-orang nanti hilang nih. Jika kemana nih, ini kemana nih, kayak gitu loh. Jadi kayaknya, wah nih kayaknya dunia baru nih, gua harus coba nih. Oh ini dunia baru yang kayak gini nih, kayaknya gua harus coba deh. Kalau gue tuh orangnya kayak gitu soalnya, berani mencoba apapun itu gitu loh. Iya ya, tapi Mhm. untuk berani mencoba untuk di zaman sekarang untuk kita berani mencoba itu, apalagi dengan tahun-tahun ya milenial gitu Iya. kan, itu sebuah privilege banget loh kita berani mencoba itu luar biasa banget Iya, loh. tapi harus gitu Iya. loh. Heeh. Cicilan kita banyak di belakang soalnya. Ujung-ujungnya cicilan guys, bukan karena memang gue pengen berkembang guys, tapi karena cicilan guys. Enggak, tapi emang itu kan salah satu faktornya ya Iya, iya. kan, salah satu faktornya. Salah satu faktor dan nomor Heeh. satu kayaknya. Itu dia, apalagi kan kita single parents ya, Say. Jadi kita kan harus mikirin dapur kita kayak gimana Right, gitu loh. right. Bagaimana caranya dapur kita tetap ngebul, tapi kita tetap konsisten dengan pekerjaan kita gitu loh. Walaupun kita harus terseok-seok ya kan. Ya itu.
So today let me get to know you better. Yes. Uh, ini kan menarik ya. Lu terlahir di keluarga budaya yang berbeda. Mm-mm. Nyokap Sulawesi, Sulawesi, bokap bokap Chinese. Cina. Nah, Yes. so dengan menariknya adalah bokap juga mualaf Ya. pada momen itu mualaf juga. Nah, tapi jika kecil itu seperti apa ya? Jika kecil itu dulu paling bontot di antara adik-adik yang lain. Salah satunya adalah makan sayur. Itu gue pasti paling bontot. Karena kan bokap tuh didikannya itu keras. Hmm. Kita kalau makan di meja makan, di meja makan. Belum habis lu jangan turun dari situ. Piring lu belum piring lu nggak bersih, lu harus bersihin. Kayak gitu istilah kata kayak gitulah ya. Ramuan ginseng gue lu belum habisin, lu nggak boleh turun dari tempat duduk. Itu gue salah satu gue tuh paling bontot dibandingkan adik-adik gue. Terus gue kalau untuk masalah nilai pun gue paling bontot di antara adik-adik gue. Tapi gue paling digembleng sama bokap gue untuk masalah lu sukanya apa? Nyanyi. Pelajarin yang benar. Lu sukanya apa? Nge-host. Pelajarin yang benar. Karena apapun yang lu jalanin semuanya, apapun yang lu jalanin di dunia entertain itu nggak cuma satu yang harus lu pelajarin. Semuanya lu harus pelajarin. Lu mau nge-host, mau nyanyi, mau model, mau nari, mau apa, lu harus pelajarin itu semuanya. Jangan setengah-setengah. Itu dia. Gitu. Terus gue dulu kecilnya gimana ya? Kayaknya banyak gangguin adik gue deh. Ya, karena kelihatan lu orang iseng sih kayaknya. Adik gue soalnya yang satu yang namanya Lia tuh yang tinggal di Bali, dia anaknya introvert. Dia tuh selalu dengan kegiatannya sendiri. Sampai saat ini pun dia tuh lebih suka tuh apapun dia ngapa-ngapain tuh sendiri gitu loh. Terus juga adik gue yang satu lagi dia dancer, si Iin Wode, dia dancer. Dia anaknya intro ekstro tergantung suasana juga. Adik gue yang paling bontot lagi, mungkin kayaknya orang tuh nggak tahu kalau gue tuh punya adik paling bontot. Orang tuh taunya gue cuma 3 bersaudara, padahal gue 4 bersaudara. Yang paling kecil itu dia ada di Medan, sekarang dia udah menikah. Dulu itu pisah sama kita waktu adik gue itu berumur 9 bulan. Jadi dulu kalau Chinese itu kan ada ciong. Ciongnya dari sio. Yeah. Sio bapak gue sama sio adik gue yang paling bontot itu dia nggak bisa bertentangan. Jadi kalau kita tinggal satu rumah pasti salah satu yang akan sakit. Kebetulan adik gue masih bayi jadi sakit terus. Kebetulan juga kakaknya bokap nggak ada anak perempuan, dibawalah ke Medan. Jadi orang taunya tuh gue cuma 3 bersaudara. Padahal sebenarnya gue 4 bersaudara gitu dan kita cewek semua. Makin gede dia kita kasih tahu karena dulu nyokap juga kan seorang kru kan. Nyokap tuh seorang kru, seorang make up kru film sinetron. Jadi kita tuh selalu ngasih tahu kalau adik gue tuh yang di sana, lu tuh punya kakak, lu punya nyokap, lu punya bokap yang kandung tuh ada di Jakarta semuanya gitu. Tapi hubungan sampai sekarang alhamdulillah masih baik. Wow, itu menarik banget ya. Nah, benar-benar menarik banget ya. Tapi ada gak sih momen di masa kecil lu yang akhirnya ngebentuk lu menjadi Cikawada yang sekarang? Mungkin ngebentuk gue itu mungkin karena gue dulu digembleng kali ya sama bokap ya. Karena gue juga suka dunia entertain. Jadi bikin gue bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, terus juga bisa menyenangkan banyak orang gitu kan. Kan bikin ketawa orang itu kan bikin menyenangkan banyak orang ya. Right, benar. Itu mungkin karena penggemblengan dari orang tua sih. Itu dia karena ya tadi gue bilang mau ngelakuin sesuatu ya jangan setengah-setengah. Lu harus berani untuk mencoba apapun itu. Ya. Dengan cerita lu kayak tadi bahwa lu mempunyai keluarga yang warna-warni kalau gue bilang ya. Warna-warni banget itu kayak nano. Iya kan. Nah, tapi luka apa di masa kecil lu yang diam-diam mungkin sampai detik ini lu masih simpan ya atau masih lu Luka apa ya? ataupun trauma? Kalau trauma justru mungkin trauma yang terakhir kan. Trauma pernikahan. Sebelumnya itu Kalau di masa kecil? trauma masa kecil gue sebenarnya nggak ada sih. Kita tuh apa ya? Apa ya? Trauma masa kecil tuh gue kayaknya gue nggak punya trauma masa kecil deh. Mungkin karena
pada saat gue umur mau 17 tahun gue udah ditinggal sama bokap. Jadi mungkin karena di situnya sih kayaknya gue kayak hilang lost gitu aja karena gue dari kecil kan semua kan diurus sama bokap kan. Bokap tuh ibaratnya kayak manajer kita gitu lah. Dibilang trauma ya gue nggak trauma sih, gue justru ngiri ngeliat orang kalau masih punya orang tua. Hmm. Ya walaupun gue masih punya satu kaki ya, kaki gue cuma nyokap doang gitu, tapi mungkin dulu gue dekat sama bokap kan, jadi gue suka ngiri kalau ngeliat orang tuh dekat sama bokapnya gitu. Tapi memang wajar sih kalau perempuan memang lebih dekat sama bokap tuh hal Iya, yang normal sih. iya, Tapi iya. sih, gue mau mundur sedikit lagi. Hmm? Nah, di sebelum bokap meninggal tuh sedekat apa loh bokap? Deket banget kita, anak-anak bokap tuh deket banget semua. Walaupun dia galaknya Hmm. kayak strength banget itu dia galaknya galak banget, tapi kita deket sama bokap semuanya. Karena mungkin dengan galaknya bokap gitu ngebentuk jati diri kita kan semuanya kan. Jadi apa-apa tuh kita mau bokap, apa-apa kita mau bokap, karena nyokap dulu kan udah kerjanya udah syuting keluar kota. Jadi Hmm. kita kecilnya emang barengan sama bokap terus sih, gitu. Hmm. Kalau dibilang deket, deket banget kita. Makanya waktu pas bokap nggak ada tuh kayak gua tuh yang drop sedrop-dropnya gitu loh. Jadi gua kayak, ya Allah gua harus ini, abis ini gua mau kemana ya? Kayak arah gue tuh kayak, Kayak gua setengah masih bisa hidup lu, ngelanjutin setengah gak sih? nyawa lu hilang ya? Iya, gue masih bisa ngelanjutin nggak ya ke dunia dunia entertain ini gitu loh. Gue masih bisa berdiri sendiri nggak ya gitu loh. Terus setelah itu gue juga gagal dalam pernikahan. Jadi kayak kayak yang gimana ya? Hilang aja gitu loh. Kayak bingung sosok yang gua banggakan dulu itu sosok yang gua iniin banget udah nggak ada dan gue mau curhat tuh ke siapa tuh gue bingung gitu loh. Bokap meninggal karena apa ya? Sakit, sakit emah. Heeh. Bokap, kita yang kita tahu sakit emah, tapi setelah dia meninggal tuh dia ternyata suka nulis diary. Ternyata dia ada komplikasi, komplikasi liver gitu. Jadi dia udah 5 tahun minum obat, kita nggak ada yang tahu satupun, Wow. gitu. Ketika akhirnya lu tahu, gua nggak kebayang sih lu semarah apa sih sebenarnya? Nggak marah sih, Bukan cuman bukan cuman semarah kayak apa sama diri lu cuman sendiri yang kayak, mmm, apa gue selama ini nyusahin bokap ya? Apa gue selama ini gitu loh, kalau gue orangnya tuh suka overthinking sih. Overthinkingnya tuh suka berlebihan gitu loh. Terus kadang gue tuh orangnya kalau nggak bisa diceritain ke orang memang gue suka pendem sendiri. Jadi itu gue tuh di rumah tuh kalau misalkan nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa nangis. mmm, Itu gue kayak gitu tuh. Kayak ada masalah yang kayak numpuk kayak nggak, gue mau cerita kemana gue gini, nangis. Nangis, sholat, kelar. Kayak langsung hilang lagi plong, kayak gitu. Curhat gue mmm. cuman kayak gitu doang, kalau nggak bener-bener orang yang bener-bener gue percaya ya, gitu. Berapa lama lu memproses kepergian bokap? Lama banget lagi, lama sampai saat ini juga kayaknya gue masih masih gimana gitu sama bokap tuh kayak kalau kalau udah masuk bulan Mei, ini gue udah masuk bulan Mei, ini Mmm, bentar lagi bulan mmm. depan nih. Wah Nggak, udah, kayaknya bulan Mei juga ada yang spesial juga kok. wah bulan Mei. 18 Mei gua ulang tahun. Oh udah 18 Mei, bokap gue 13 Mei. Oke. Itu Taurus ya kita, sama-sama Taurus, Taurus ya. ya. Sama-sama keras kepala. Mana nih Taurus? Gue ada tato Taurus di sini. Oh, wow. Taurus gue. Heeh. Anakku Taurus juga soalnya. Mhm. Iya. Keras Jadi, kepala juga ya? nah, Keras kepala juga. batu. Nah, oke lanjut. Iya. Wah lama banget sih prosesnya kayak gitu tuh. Mungkin sampai saat ini gue kadang kalau masih ke kuburan bokap aja gue masih suka nangis kok. Jadi kayak masih suka kehilangan aja sih. Padahal sebenarnya kan kita harus nerima-nerima aja kan. Udah nerima sih sebenarnya udah ikhlas sih. Tapi kayaknya kayak rasa rindunya itu tuh kayak nggak bisa dibendung gitu loh. Kalau Mhm. bokap. Nah dulu itu gue prosesnya itu memang agak sulit banget. Cuman kan dulu kan gue masih 16 tahun. Terus adik gue masih lebih kecil lagi. Dan Gue kayaknya bingung. lu yang paling ngerti Ya, tentang namanya kematian atau kehilangan ya? ya itu dia. Iya. Kalau Lia itu orangnya tuh nggak menye-menye. Dia tuh diem aja. Kalau gue itu orangnya cengeng. Gue cengeng. Adik gue yang satu lagi Iin juga cengeng. Jadi kita tuh kalau apa-apa tuh pasti nangisnya tuh cepet. Memproses segala sesuatu tuh pasti kayaknya kalau nggak gue emosi aja gue bisa nangis gitu loh. Kayak buat ngeluapin ngeluapin semua itu gue bisa nangis gitu loh. Tanpa berkata-kata gue bisa nangis gitu loh. Jadi pada saat itu gue bingungan. Ini gimana ya?
gue masih bisa bergerak gak ya di dunia entertain gitu loh. Terus saat itu langkah gue harus kemana ya. Terus nyokap gue juga lagi masih banyak sibuk syuting gitu kan. Akhirnya nyokap ngasih tahu, "Kak, kalau Ika berhenti di tengah jalan kayak begitu," kan nyokap manggilnya Ika. "Ika kalau berhenti di tengah jalan kayak gitu, kasihan papa." Iya, kasihan papa dong. Papa kan udah ngebentuk Ika dari kecil nih. Ika sukanya nyanyi, sukanya acting, sukanya ini. Jangan nggak bisa berhenti di tengah jalan begitu aja. Coba berdoa, tenangin diri gitu loh. Sholat, itu pasti semua nanti akan ada jalannya. Oh nyokap semuanya yang iniin. Nyokap semuanya. Terus lah akhirnya sampai saat ini gitu. Gue ngebayangin situasi itu kayak grandpa gue kan, ya gue mungkin bisa dikatakan kakek gue itu, ya gue itu cucu kesayangan kakek gue gitu Heeh. ya. Jadi ketika dia meninggal, gue kehilangan. Dan you know what? Pesan terakhir kakek gue itu buat nyokap gue itu adalah gue harus nikah. Oh itu sih bener-bener wow. Iya, Um, sih, gue tuh nggak ada pesan terakhir. Gue cuman terakhirnya itu bokap tuh koma, koma terakhir. Jadi waktu pada saat sebelum koma, gue udah show lenong bocah hari itu, hmm, harus keluar kota, bokap di rumah sakit, gue bilang, "Pah, nggak usah ikutan show ya. Ika jagain papa aja di sini." Jadi nggak boleh. Pekerjaan itu tetap profesional. Bokap masih ngomong kayak gitu. Ika kalau udah masuk ke dunia entertain harus nunjukin profesional dan attitude bokap tuh. Jadi Ika harus tetap berangkat. Berangkat. Terus ternyata malamnya dia ngamuk di rumah sakit. hah? Ngamuk di rumah sakit. Wow. Dia ngamuk di rumah sakit karena dia Wow. mau turun dari ranjang. Itu nggak dibolehin sama suster. Besokannya gue selesai dari show lenong bocah, gue sampai ke rumah sakit. "Kak, itu marahin tuh suster tuh. Papa udah nggak kenapa-napa. Papa mau turun dari tempat tidur aja susah banget sih," katanya gitu. "Ya udah sekarang papa udah nggak kenapa-napa, mau pulang, Pa. Ayo pulang yuk." Pulang. Lu mau tau dia pulang ngapain? Bersih-bersih diri. Hari itu juga dia bersih-bersih diri. Dia gunting rambut. Abis itu dia bersihin kuku. "Ika mau makan apa?" Kan gue dulu suka makan seafood, makan es krim, makan duren gitu kan ya. "Ika mau makan apa?" "Makan yuk, kita yuk." Makan. Malamnya drop, koma. Jadi yang gue tahu tuh terakhir tuh kata-kata bokap itu doang. Kalau pekerjaan tuh kita harus tetap profesional, attitude selalu dijaga. Itu doang. Setelah itu soalnya setelah dia bersih-bersih diri, nyokap soalnya nggak mau guntingin rambut dia, nggak mau guntingin rambut bokap. Right. Jadi dia pergi ke barbershop itu dia potong rambut sendiri. Habis itu dia ngajak kita jalan, malamnya muntah darah, koma. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Koma, adik dia nunggu kakaknya yang dari sekarang udah nggak ada, kakaknya dia yang dari Medan sama anaknya yang paling bontot, adik gue yang paling bontot. Dua-duanya udah datang ke Jakarta, dia nangis, gue tidur sama adik gue, itu kayaknya lama banget padahal cuma 5 menit bokap gue udah nggak ada. Gue nggak ngelihat bokap tarik napas terakhir, cuman kata nyokap tarik napasnya itu yang cuman nggak yang Kayaknya dipersusah kejadian gitu. bokap sakit, lu tahu bokap sakit, masuk rumah sakit dan meninggal tuh kayak kejadiannya cepet banget ya? Cepet banget, cepet banget, cepet Oh. banget. Jadi prosesnya waktu pas dia lagi koma sambil nunggu tante gua, sambil nunggu adik gua pulang ke rumah. Mungkin kata dokter ini kayak udah gimana-gimana, kaca ditutup-tutupin lah, apalah segala macam, gue juga nggak ngerti lah kayak gitu, masih umur 15-16 tahun kan. Udah, prosesnya tuh cepet banget. Wow. Setelah itu gue trauma masuk rumah sakit. Gue takut banget masuk rumah sakit. Ada rasa trauma di Ada rasa keluarga. trauma. Sama kayak ya sama kayak nyokap, bukan grandma, tapi nyokap gue ketika grandpa gue meninggal, bokapnya kan meninggal itu sempet juga agak trauma masuk rumah sakit juga gitu, dan Trauma masuk kayak rumah sakit. kayak Dan gue kurang lebih kayak syuting, kehilangan orang tua kayak gitu ya? iya, syuting jeda berapa bulan, syutingnya di rumah sakit. Nggak geter tuh gue. Sampai saat ini gue takut lihat ambulan. Gue kalau ada ambulan ngiung-ngiung gue uh, langsung baca-baca, langsung istighfar. Terus masih takut gue ketemu lihat ambulan. Syuting di dalam ambulan. Kayak gila gue. Makanya gue kalau misalkan udah masuk rumah sakit, terus kita ada syuting di ambulan,
Itu di ambulan scene-nya nangis, itu nangis beneran, getar beneran karena gue ada rasa gimana gitu kan ya. Inget, Karena ada ke-trigger ya semuanya. mungkin ada bad memory juga di situ, Iya, right? itu, Tapi kan jadinya di kamera jadi bagus ya. Betul 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 betul. Wow. Cik, take your time. Lu boleh sambil kejamkan mata boleh, enggak pun boleh. Ya. Tangan lu boleh sambil sambil peluk kayak gini gitu. Boleh sambil ngelus dulu juga boleh. Oke. Gitu ya. Tenang aja. Gue mau nanya sama lu sesuatu tapi nggak usah buru-buru jawabnya. Kalau lu diberikan waktu 1 menit sama Allah gitu ya, entah itu lu masuk ke masa lalu atau saat ini yang dimana Allah mengizinkan lu ketemu sama bokap dan lu pelukan sama dia, hal apa sih yang lu pengen omongin yang mungkin selama dia hidup belum pernah lu omongin ya? Take your time aja. Pak Ika tetap konsisten di dunia entertain, Pak. Ika tetap jalanin semua yang Bapak pesan. Ika tetap konsisten di dunia entertain. Jangan menunjukkan masalah di depan orang. Masalah cuman punya Ika. Biar Ika yang menyelesaikan sendiri, orang nggak perlu tahu. Tetap tersenyum di depan orang banyak. Take your time. Anak Ika udah gede loh, Pak. Papa nggak sempat lihat cucu Papa kan. Walaupun Ika gagal dalam pernikahan, tapi Ika selalu berdoa adik-adik Ika tuh nggak akan pernah gagal. Cukup Ika aja. Dimanapun Papa berada, Papa tetap di hati. Dan akan ingat semua kata-kata Papa. Makasih, Pak. Udah ngebentuk Ika. Makasih. Hal apa yang lu pengen denger dari kata-kata bokap buat ke lu ya? Yang lu pengen banget lu harapin bokap lu bisa ngomong seperti ini. Papa bangga sama Ika. Emang selama beliau itu dia belum sempat ngomong sama lu bahwa dia bangga? Nggak apa. Papa itu dulu selalu appreciate dengan apapun yang kita jalanin. Oke, bagus. Tapi pasti kalau berlatih lagi lebih bagus. Oke, bagus. Kalau konsisten atau tetap ini pasti lebih bagus kah? Kalau kan ada istilah gini, berapapun biayanya, berapapun harganya, kalau momen itu bisa gue ulang, gue bayar berapapun. Iya. Nah, momen apa sih Cik yang lu pengen banget ngulangin lagi momen sama bokap lu? Banyak sih. Yang pengen banget. Dari momen pada saat dia ngegembleng kita, pada saat dia lagi galak-galaknya sama kita. Itu momen yang paling suka sih. Karena dengan galaknya dia, dengan ngegemblengnya kita itu, kita jadi. Jadi semuanya. Wow. Dan sebenarnya saat ini Di balik keceriaannya Cika. kayaknya
di balik ini semua yang orang tahu tentang lu, Iya. tapi ada hal-hal tertentu yang lu sedang berproses juga ya, Cik, ya? Iya, jadi orang kan nggak tahu kita Heeh, itu orang kan taunya kan Cika itu ceria, iya, Cika itu supel, Cika itu orangnya heboh, iya, Cika itu kalau cerita sampai ceria. Kan orang nggak tahu kita dalamnya seperti apa, betul. Dan gitu. justru di sini ketika siapapun yang hadir di sini, Cik, terutama duduk di situ ya, justru gue mengenal dia bukan sebagai kayak lu aktor, komedian dan sebagainya, gue nggak mau kenal itu, tapi gue pengen mengenal lu sebagai manusia. Dan gue juga Iya, kebetulan tidak menyebut diri gue seperti itu, iya karena iya gue iya selalu iya, menyebut diri gue iya, itu gue I know seorang pekerja seni kan, I know, betul, iya, dan gue I seorang know. pekerja seni, gue masih tetap bekerja di dunia seperti ini, apapun itu semua gue jalani. Seni kan apa aja kan, nggak yang cuman satu bidang aja kan, seni itu kan banyak. Betul betul. Di saat lu lagi terjatuh-jatuhnya dalam Mhm. hidup lu gitu ya, doa apa sih yang lu sering banget, ucapin ke Allah Doanya, di aku harus kondisi mungkin gimana ya? lagi capek, lagi nggak kuat? Aku harus gimana ya? Langkah apa yang harus aku jalanin? Gitu sih. Lebih ke langkah apa yang harus aku jalanin, tolong bimbing. Kalau misalkan lost, tolong arahkan. Gitu. Sama halnya dengan pasangan juga kayak gitu. Kalau nggak baik, tolong jauhin. Jangan dideketin gitu. Tapi aku lebih ke universal kan semuanya kan. Langkah apa yang harus aku jalanin, tolong bimbing, tolong kasih, clue supaya aku bisa ngejalanin ini Mmm, semua. Karena kan kita kan dikasih masalah kan, dikasih cobaan kan mhm, tidak melebihi batas kemampuan kita, bener right, sih? bener Nah iya bener. itu dia, heeh. Mungkin bagi Allah nih, mmm, lu masih bisa nih, masalah yang lu hadapin lu mungkin masih bisa lu jalanin. Coba deh, cobain aja terus. Lu cobain itu masalah, cobain itu cobaan, sampai di titik lu paling rendah gue pasti ada kok di situ, dan gue itu selalu yakin, gitu Ya, sih. dengan perjalanan lu yang panjang lu ceritain tadi gitu ya, dari karir, masa kecil, dan sampai ke titik kehilangan bokap gitu ya. Mmm, hal apa yang sebenarnya lu sedang lagi, eee, coba untuk lu berdamai ya, dalam diri lu sendiri ya? Yang lu Mmm, lagi sedang coba untuk kayak, membereskan ini sendiri mmm, terhadap diri lu sendiri? ikhlas dengan semua masalah, Mmm, ikhlas sih dengan semua masalah. Tapi bukannya kita nggak usaha ya, tapi tetap usaha, tetap berdoa, tapi ikhlas, terus juga lebih menjaga, kontrol diri sendiri gitu loh. Yang dulu kan kadang suka emosi, mhm, misalkan ada sesuatu yang bikin kita nggak suka dengan entah itu lawan main kita, entah itu skrip kita, entah itu apapun yang terjadi dalam pekerjaan yang kita jalanin, itu mhm, kita harus lebih kontrol emosi, itu sih, mmm, heeh. Aku harus lebih kontrol emosi. Ya dan sekarang alhamdulillah apapun yang itu jadi orang tuh kayak mau ngomong apa, "Apa sih?" Sekarang tuh sekarang tuh udah di titik itu, "Apa sih?" Udah oh, malas dengan drama-drama seperti mhm. itu. Tapi hal apa sih yang dalam diri lu atau dalam sebenarnya secara personal yang lu belum selesai terhadap diri lu sendiri? Enggak, ya, orangnya ini sih let it flow aja sih. Mmm, Cuman ke diri sendiri tuh lebih kontrol aja semua emosi dengan apapun yang terjadi dengan masalah. Karena kita kalau nyelesain masalah itu kalau kita nggak kontrol-kontrol diri tuh, wah yang ada kepala makin pecah kan, jadi mhm kita harus mhm, lebih nenangin diri. Aku iya sih lebih kayak gitu sih, nggak yang nggak yang harus melulu dengan jadi kayak lebih let it flow aja sih kalau aku mhm, sih. iya iya Heeh. iya iya. Mmm, lu bilang tadi sekarang akhirnya lu ngerasa kayak berdiri di satu kaki, karena kaki Mhm. yang satu sudah Udah nggak ada, hilang, iya, nggak ada, cuma iya. nyokap doang. Nah, ada ketakutan apa sih, Cik, yang,
lu bener-bener rasa takutin kalau ini terjadi dalam hidup lu? Iya Ketakutan apa yang bener-bener lu kayak, "Jangan sampai ini terjadi dalam hidup gue." iya jangan sampai kaki gue hilang satu lagi. Gimana caranya kita ngejaga orang tua kita satu ini kan gitu. Cuman kan sering berjalannya waktu, nyokap kita juga makin tua, kelakuannya makin kayak anak kecil kan. Ya. Nah itu di mana Nyokap usia berapa ya? Sorry. nyokap Heeh. 68 tahun ini 69 berarti. Iya. Iya iya, kurang Jadi lebih sama kayak nyokap gue 65 iya, jadi kurang lebih. gimana caranya kita yang harus cool down, pasti nyokap tuh lebih berapi-api deh. Entah itu dia berapi-api dengan ininya dia sendiri atau enggak nyokap itu ngomongnya pelan tapi tuh kadang suka apa sih kayak gitu loh. Jadi kayak lebih ngontrol itu sih jangan sampai kejadian ya hilang juga gitu ya. Gue juga nggak mau sih. Amit-amit emang baik coy. Berarti lu bener-bener yang Kan gue jadinya sekarang gue kayak tinggalnya sama nyokap. iya, Mm. dan lu akhirnya jadi kayak, protektif banget sama nyokap dengan Enggak. utama Kalau protektif enggak? bukan protektif dalam arti kayak menjaga buat kesehatan nyokap banget kali ya? Ya bisa dibilang seperti itu Karena kan juga. udah ada Mm. pernah kejadian bokap meninggal Mm-mm. yang di mana the end of ending lu baru tahu why-nya kenapa dia meninggal Ya, kan ya. Ya, jadi ya kita gitu deh. Kita anak-anaknya nih kita kan punya grup sendiri tuh. Jadi bagaimana caranya supaya nyokap terpenuhilah. Ya walaupun tidak terpenuhi semuanya karena ada juga yang harus aku penuhi kan kebutuhannya kan. Aku kan nggak maksudnya kan aku kan punya anak gitu kan. Nah, terus adikku juga punya keluarga sendiri masing-masing. Jadi bagaimana cara kita berembuk sama adik-adik itu kita tetap perhatiin nyokap juga lah. Nggak mungkin ya kita abaikan begitu saja. Seperti oke. itu sih. Heeh. Cik, sebelum next question atau Ya, obrolan kita selanjutnya adalah gini, banyak yang di luar sana mungkin yang mengalami kayak lu, gitu, kehilangan orang tua, mungkin udah kehilangan orang tua sama kayak lu juga, perceraian dan sebagainya gitu ya. Tapi, eee, ajak dong mereka untuk mau bercerita di kolom komentar. oke. Karena gini Cik, ketika seseorang berani bercerita, mungkin tadi gue sempat ngomong bahwa Mhm. ketika orang berani bercerita itu, justru malah mereka bisa lebih Lebih ikhlas. ikhlas Lebih dan ikhlas dan lebih bisa plong. berdamai, Ya, betul lebih plong dan mungkin juga malah mereka mendapatkan pencerahan dalam dirinya juga ya, gitu. Nah, bahkan mungkin yang sedang ngebaca tulisan teman-teman ini nih yang, "Oh ternyata ada yang ngalamin kayak gue juga deh dan sebagainya." Bahkan yang ngebaca pun mungkin malah mereka mendapatkan new enlightenment, pencerahan, bahkan mendapatkan solusi dalam masalah ya, hidupnya mereka. Nah, maka dari itu ajak dong teman-teman untuk berani bercerita di kolom komentar di bawah ini. iya. Teman-teman semuanya jangan seperti saya ya yang tidak berani bercerita dan akhirnya akhirnya juga tertuangkan semuanya. Buat teman-teman semuanya apapun itu yang terjadi di dalam diri kalian, kalian bisa share di kolom komentar, siapa tahu dengan kalian share cerita-cerita kalian, entah itu tentang kehilangan, entah itu tentang berdamai dengan diri sendiri, atau tentang trauma yang kalian hadapi, mari berbagi, mari sharing. Berbagilah di kolom komentar supaya hati kalian bisa lebih plong dan juga bisa ikhlas menghadapi semua masalah yang ada terjadi di dalam diri kalian. Lu fans lu apa ya? Apa? Atau followers lu atau fans lu, subscriber lu ada namanya khusus nggak sih? Kalau dulu sih ada yang buat, kalau sekarang sih kayaknya biasa aja sih. Dulu sih Mmm. Konnichiwa, Konnichiwa. komunitas Unik. Cikawaude. Oh, lucu banget, keren banget kayak gitu. Tapi nyokap kan selalu ngasih pesan ke lu itu bahwa kayak, yang paling sering banget ngasih ingetin ke lu bahwa selalu ingat Tuhan. Selalu ingat Tuhan, iya. Nah, tapi Mhm, pernah nggak sih Cik dalam menurut gue ya, semua orang pernah ngalamin ini mhm. semua bahwa ketika kita merasa ataupun lagi di titik yang kayak kita dekat sama Tuhan Heeh, ataupun lagi rajin ibadahnya, rajin bener-bener yang kayak terkoneksi sama Tuhan, tapi juga kita pernah juga di satu momen itu ngerasain namanya kekosongan iya, dalam diri. Nah, tapi lo pernah nggak sih ngalamin pernah sih, ketika pernah. lo lagi deket banget sama Tuhan rasanya gitu Tapi ya, kosong, tapi kosong dalam hidup pernah lo? kok, pernah. Gue Momen apa sering kok itu? ngalamin kayak gitu kok. Momen Makanya apa? makanya makanya gue apa, Momen apa? banyak banyak. Gue tuh kadang tuh suka makanya kan orang kan taunya kan orangnya gue rame apa segala Mhm macem, punya mhm. banyak teman apa segala macem. Cuman tuh kadang tuh gue suka ngerasa sepi di diri gue tuh kayak sepi, sepi,
kosong aja gitu loh, kayak hampa aja gitu loh. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayak paling gue cuma bisa nangis. Nyokap juga kadang suka gitu, nyokap juga bilang, "Kak kalau lagi gimana-gimana tuh larinya tuh jangan yang macem-macem, jangan kemana-mana. Kalau ngerasa yang kayak lagi kosong kayak atau apa, lu larinya jangan jangan jauh-jauh, larinya ke sini aja." Malah dulu gue pernah gini, sering sholat, sering berdoa, sering minta, kok gue nggak dikabul-kabulin. Padahal suka dulu pernah begitu. Itu struggle yang paling parah Itu ketika pernah tuh kita gue begitu. seorang yang, apa ya namanya, yang bisa dikatakan, mungkin banyak orang yang kadang-kadang kayak, "Oh ini orang rajin banget ibadah dan sebagainya." Mungkin kita pun juga sering pernah Mhm. dicap seperti itu. Tapi justru ketika kita dicap seperti itu dan sebagainya, tapi sebenarnya secara realitasnya kebalikannya bahwa kita justru kayak ngerasa kayak, "Gue nggak dikabulin sama Tuhan ya? Kok Iya, gue ngerasa nggak didengar sama Tuhan?" Bahkan heeh, gue ngerasa kosong banget akhirnya. iya, itu dia. Gue pernah juga tuh kayak gitu. Cuma kata nyokap gini, "Enggak, itu bukannya lagi nggak didengar. Itu cuman lagi dites aja lu. Lu masih tetap menghadap yang di atas nggak?" Gitu loh. "Ah enggak pernah didengar doa gue. Ah nggak pernah diinin kok ini gua kok mah doa gue kayak percuma deh, mau ngapain deh kayak begini deh." Jangan kayak gitu, nyokap tuh pernah kayak gitu juga. Terus terus nyokap tuh pas gue lagi kosong tuh nggak pernah. Jadi akhirnya gue nggak berhenti tuh, gue nggak sholat, gue nggak ape, Mmm. tapi kerjaan Ada fasenya masuk. itu ya? Ada Ada fasenya itu ya kita ada benar fasenya kayak benar gitu. benar. Terus tiba-tiba kerjaan masuk, ini apa masuk, ini apa masuk. Ini lu lagi dites lagi loh. Lu hati-hati yang kayak begini. Pada saat lu dekat sama Tuhan, elunya ngerasa kayaknya dijauhin. Terus sekarang ini lagi bagus-bagusnya nih pekerjaan lo. Terus ini lu dites juga. Lu bersyukur apa enggak? Gue mikir, ya juga ya kayak gitu ya. Berarti ya memang nggak semua doa, semua permintaan apa yang kita minta itu nggak instan selalu ada gitu kan ya. Ya mungkin keadaan pada saat itu kan kita lagi kepepet kayak atau lagi bener-bener kita lagi perlu banget ini. Tapi kok lu nggak denger gue kayak gitu. Relate banget lagi apa yang lo ngomongin, gue juga pernah fase kayak gitu juga bahwa kayak ketika gue mungkin istilah kayak ngambek sama Tuhan atau Heeh. gimana gitu, nggak sholat dan sebagainya, rezeki lancar, tiba-tiba nemuin narasumber yang bah, tapi gini, tapi akhirnya gue sadar bahwa, eee gini, terkadang kita bekerja, kita ngelakuin sesuatu itu bukan maunya kita bukan maunya Tuhan, tapi Iya. maunya kita. Mhm. Nah, itulah yang kadang juga gue mengalami, yang gue juga menyadari bahwa akhirnya kayak intinya kayak gini ya, kalau gue bahasa gue ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mmm, Artinya ada dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, bener. dari Tuhan kembali ke Tuhan ini kan kalau orang mayoritas ngertinya adalah meninggal. Mhm. Tapi sebenarnya adalah everything yang dari kita kita lakukan balikinnya ke Tuhan. Jadi Iya. bahwa misalnya hari ini lu hebat syutingnya, lu acting hebat dan sebagainya, ya balikin lagi bahwa ada Tuhan loh di situ. Iya. Tuhan yang menggerakkan lu loh. Iya. Tuhan yang kalau bahasa gue ada kalau misalnya acting, Tuhan yang acting loh dalam tanda petik. Heeh. Itu sih kalau gue nggak Iya, emang karena akhirnya kayak gue gitu kan. balikin ke situ Karena semua. Tuhan kan ya gampang banget Iya, ngebolak-balikin semua right. keadaan kita ya kan. Mhm, Tergantung mhm, dari diri kitanya sendiri nih. Itu. iya iya. Itu makanya kata nyokap, lu tuh lagi dites semuanya. Cobaan yang lu hadapin semua itu lagi dites. Pekerjaan lu lancar, ini lu lancar, itu juga lagi dites. Lu masih lihat gak yang di atas? Atau lu cuman sibuk dengan uangnya lu abis-abisin, terus abis itu lu kerjaannya lu kemana-mana. Mhm. Itu semua lagi dites. Tapi lu kan sering banget cerita di manapun podcast itu, manapun, mungkin di, talk show TV juga lu kan sering banget cerita tentang bokap dan bokap, kedekatan sama bokap gitu ya. Iya, ditanyainnya Tapi masalah bokap. iya iya betul, tapi, sebelum bokap meninggal dan sebagainya, kedekatan lu sama nyokap sendiri awal seperti apa ya? Sebelum bokap meninggal? Nyokap juga deket, tapi nyokap itu dia kan karena udah jadi kru. Nyokap itu syuting. Nyokap Mmm, tuh dari kita umur berapa tuh dia udah syuting-syuting terus gitu loh. Jadi kita yang suka datang ke lokasi syutingnya nyokap. Terus kita suka dengar dengar pengalaman syutingnya nyokap. Aku tahu pengalaman syuting nyokap bagaimana aku harus bersikap di dalam lokasi itu juga taunya dari nyokap. mmm, Karena nyokap aku basicnya kru dan aku pun syuting-syuting begitu kita berhadapan dengan kru semuanya. ya, mhm. Iya.
Jadi aku semuanya juga tahu dari nyokap. Deket juga sama nyokap. Cuman dulu mungkin waktu itu karena nyokap itu Yang sering keluar sering kemana-mana. keluar dan bokap yang sering di rumah gitu. Dan berarti kan gue nggak masih ngejudge ya, tapi maksudnya berarti kan kehadiran nyokap dalam hidup lu itu di masa muda lu, di masa kecil lu juga agak sedikit jadi ya, dibandingkan Enggak bokap. terlalu sedikit juga, cuman memang lebih dominan ke bokap Hmm. dibanding nyokap. Nyokap itu ibu-ibu biasa kan ya. Wah, kan biasa kayak begitu. Bokap Iya, yang iya. lebih tenang, chill gitu, kayak gitu. Nyokap kan wah udah. Masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan gitu loh. Kita larinya ke bokap kayak gitu. Tapi kalau dibilang eh cukup andil juga, cuman mungkin andilnya dari segi yang berbeda. Kalau bokap kan memang untuk kita kan karena dia kan istilah kata kan memanajerin kita dari kecil gitu. Kalau nyokap itu lebih ke attitude lu seperti ini lu kayak gini juga. Kalau di dalam dunia dunia entertain tuh lu harus kayak begini, kayak gitu. Sopan santun juga harus jaga lu ini kayak gitu. Pelajaran kita kalau jelek juga doi yang ngomel. Bukan bokap, nyokap yang ngomel. Di era lu masih gue ngalamin juga sih. Maksudnya di era lu tuh masih ngalamin ini juga gak sih kayak kalau nilai jelek kayak diceplas gitu. Kayak lu sering ngalamin banget ya, kayak sering banget ya. Itu Lia. Hmm. Lia juga pernah. Terus kalau gue harus pinter kita harus pinter ngumpet-ngumpet. Itu di luar itu kita harus terlihat pintar. Dalamnya mah komik tetap. Kita harus pintar-pintar seperti itu. Kalau nggak ceplas juga. Itu yang namanya ban pinggang, rotan segala macam udah kena semua kita mah. Itu udah tahu. Tapi gue gak kebayang maksudnya zaman dulu aja kan nilai yang bisa dikatakan nilai yang maksudnya nilai yang aman atau yang Mm, oke itu kan nilai 6 ya. Right? Masih mm. zaman. Tapi kalau zaman sekarang gila ya, gue lihat ponakan gue gitu ya. Anjir 7,8 baru dibilang katakan nggak remedial lu gitu. Iya, itu. Itu Gue juga bingung. itu stres Kenapa gitu banget anak gak sih stres gitu? banget gitu. Sebagai Makanya ibunya ini kalau gue gimana dulu, ngajarinnya ya? kalau dulu orang tua gue nih nyokap bokap gue nih, dulu itu kita kalau sekolah, lu masuk 10 besar lebih bagus, 5 besar lebih bagus lagi 3 besar. Itu nyokap sama bokap. Jadi kita tuh kayak nggak punya tekanan. Cuman kan adik-adik gue kan pinter ya. Kalau gue kan enggak ya biasa aja ya. Jadi gue Biasanya kalau jadi gue seniman tuh banget yang begitu sih. yang 10 besar atau lima besar tuh gue udah di tahap aman gitu. Nah, Heeh. sekarang makanya gue terapin ke anak gue. Gue tuh nerapin ke anak gue tuh nggak yang terlalu bagaimana tentang masalah pelajaran sama dia. Akademisnya tuh nggak yang terlalu bagaimana-bagaimana. Yang penting lolos, lulus, bodo amat. Enggak. Jangan ada merah ya. Udah gitu aja. Udah. Heeh, jangan ada merah. Terus kalau misalkan di rumah tuh gue sama anak gue, "Bang belajar Bang gini-gini." Nggak pernah. Gue kalau ada ujian atau apa, "Udah baca lagi belum Bang? Besok ujian apa?" Misalkan ujian kimia, ujian dibaca lagi aja Bang. Atau enggak kalau misalkan malam ini nggak baca, besok pagi sebelum berangkat dibaca kan biasanya suka lebih fresh tuh. Dibaca aja beberapa. Gue suka ngomong gitu sama anak Oh, gue. ini di obrolan menarik banget nah. Iya karena gue memperlakukan anakku itu tidak ada saatnya kita sebagai orang tua, tapi gue memperlakukan anakku itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ibu, sebagai sebagai teman curhat, teman semuanya segala macam. Berarti anak lu bukan Gen Z ya, Gen Alpha? 2009 2009? Apa sih, Bro? Hah? Itu Gen Z. gimana tuh? Maksudnya pendidikannya gimana? Kan kalau kita itu dulu itu kayak mental baja ya, Eh, dan di Ceplas juga ya udah besoknya ketawa-tawa lagi, bahkan iya, 5 menit lagi ketawa lagi. Nah, tapi, anak lu sendiri gimana? anak Maksudnya kan gue dari kecil secara generasi juga berbeda nih, iya. mental dan sebagainya pasti berbeda. Nah, itu sendiri gimana? Kalau gue dulu ngajarinnya dari kecil tuh, gue cuman pakai karet doang, pakai karet gelang biasa gitu doang. Sekali diomongin nggak kena, 2 kali diomongin nggak kena, masukin situ aja tinggal tek gitu doang kan dia ngerasa itu pedes. Udah gue nggak pernah mukul anak soalnya. Gue nggak pernah mukul dia cuman masukin itu aja, cuman dicepret aja, dicepret. Terus makanya gue dulu dari kecil itu selalu menanamkan anak gue nggak pernah teriak. Jadi cuman ngomongnya halus aja, biasa aja. Nanti kalau dia udah kejadian, "Bunda bilang apa?" "Makanya jangan kayak gitu." "Iya Bun aku minta maaf Bun," bla 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 segala macem gitu. Jadi biarin aja dia ngerasain sendiri apa yang dia rasa gitu. Terus anak gue itu orangnya sensitif. Sensitif kan? Hmm. Perasa. Hmm. Dia perasa banget anaknya.
Jadi itu kalau ngomong sama anak gue itu nggak bisa tuh yang keras. Kita harus pelan-pelan. Ada caranya tersendiri untuk ngomong sama anak kita. Gue juga kalau ngomong tadi nyeklas anak lu gitu ya, gue keinget nyokap gue. Gue itu gara-gara kejadian itu gue tuh jadi sampai sekarang itu nggak bisa tulis sambung. Nggak bisa apa? Tulis sambung. Oh ya? Gue nggak ngerti cara nulis sambung. Nah, beneran ini Oke beneran. oke Nah, oke oke. jadi waktu kecil dulu kan kalau nulis sambung itu kan jadinya pakai titik-titik gitu kan. Iya, Nah, benar-benar. habis itu udah bisa lama lepas kan. Heeh. Nah, gitu-gitu kan. Nah, nyokap gue bilang gini, Pram, dari atas ke bawah. Habis itu dari atas ke bawah, lama-lama dari atas ke bawah. Nadanya jadi beda. Di situ Nadanya dari jadi gue nangis beda. tuh waktu masih kecil gue begitu. Gila. Gue dulu kalau gue sama anak gue mah sistem chill, santai. Ya karena kan memang generasi juga udah beda. Itu dia, Kayaknya itu nggak dah. tahu kenapa kita pun sebagai orang tua punya anak di generasi yang seperti ini juga secara mental kita juga berubah banget juga Iya, ya. heeh. Dan setiap orang tua kan cara pembelajaran ke anaknya masing-masing Right, kan berbeda. Gua sama adik-adik gue beda. Gua beda, Iin beda, Lia beda. Jadi kalau misalkan gua ketemu sama ponakan gua, misalkan kalau gua ngebolehin belum tentu ibunya ngebolehin kan, Benar. gitu. Jadi kalau apa-apa tuh boleh tanya ibu dulu nggak? Kalau boleh baru bubun beliin. Kalau enggak, gue gitu. Seperti itu sih. Pembelajaran orang tua kan setiap orang tua kan beda-beda. Dan tapi anak lu ngertinya lu kerjanya apa? Memang artis atau apa? Tahu dia. Dia dari kecil suka datang ke lokasi, suka ikut gue Oh, lu buat sama syuting. kayak kejadian nyokap lu gitu ya? Iya, jadi dia tahu Dibawa-bawa pekerjaan gue tuh seperti apa. Soalnya anaknya sweet banget dan anaknya tuh diem. Di lokasi tuh dia selalu diem. Abang, duduk di sini, jangan kemana-mana. Nggak kemana-mana dari gue syuting udah berapa jam, gue balik lagi tetap masih duduk di situ. Nggak kemana-mana. Yang Tapi penting gue, handphone masih di tangan gitu, gimana? iya. Dan dulu kan dia pakai tab gitu Iya. kan. Dia mainan tab gitu aja atau enggak misalkan udah 2 jam bang, tutup, tiduran deh, tiduran dia rebahan. Dia Nurut nggak aja. ada penolakan sama Nggak ada, sekali. nurut Wow. dia, nurut Wow, dia. wow. Dia nurut, makanya sampai sekarang itu apapun yang gue ngomong itu ada kan. Sekarang kan udah gede ya, apapun yang kita omongin kadang tuh suka ada balasannya. Kita ngomong A dia ngebalas B, dia ngomong C dia ngebalas D, semuanya aja lu balas-balasin. Nggak lu ajakin ngelenong gitu? Nggak bisa. Nggak, itu dia tuh kayak punya pemikirannya sendiri dia. Enggak bun, aku kalau search di Google, kalau search ini tuh nggak kayak gini bun, ini tuh begini gini nih. Oke abang, kalau bagi bubun itu nggak bisa. Oke kalau nada gue udah tinggi dikit dia langsung turun. Set, maafin aku ya bunda, nah, gitu dah. Gue kebayang sih, maksudnya dibalik lu yang komedi dan sebagainya, mungkin anakku bilang, nggak, emak gue nggak sekomedi itu guys. Enggak Emak sengomedi gue itu nggak seceria yang itu orang-orang lihat lah say. gitu. Enggak. Gue masuk kamarnya dia set, gue ketok-ketok, abang, set. Tetap ada militernya. Makan ya bang, kali gitu. Set gini, udah lihat gini. Udah makan bang. Enggak makan bang. Katanya gitu. Langsung matiin handphone. Oke. Iya, tapi gue pernah ngalamin ponakan gue itu, ya nggak tahu ya generasi sekarang kayak kalau kita zaman dulu tanpa handphone masih bisa hidup ya. Iya, Nggak kalau tahu sekarang tuh zaman kayak sekarang itu zamannya kayak beda banget. nggak usah jauh-jauh deh. Nggak tahu lu pernah ngalamin nggak, anak lu masih kecil gitu ya. Tapi ponakan gue ngalamin bahwa kayak handphone mati itu tantrumnya kayak orang Oh kesurupan, enggak, tau gak sih? anak gua enggak. Untungnya itu ya. Anak gua enggak. Karena gua dulu waktu pas dia masih kecil itu gua batasin. Jadi dia cuma bisa megang handphone itu di weekend. Nah, bener tuh. Ya gue selalu ngasih megang handphone dia di weekend. Walaupun sekarang jadi tiap hari ya. Udah SMA. Kalau dulu itu Harus bisa ngontrol ya sendiri saya. karena dia nggak punya barang sendiri. Itu tab aja gue bawa itu karena gue lagi syuting jadi mau nggak mau ini ya bang. Oke, I Dan itu see. semuanya kan udah gue setting dengan kids friendly semua gitu. I see. Kamu cuma bisa nonton ini dan ini. Wow. Tapi tadi lu sempat sekilas bahwa titik terendah lu itu salah satu dalam pernikahan. Ya. Nah, dan pernikahan pertama itu lu melandaskan mau menikah itu karena berpikir pengen nyari figur bokap, nyari sosok bokap, mengganti bokap. Satu itu juga, terus kedua juga gue waktu itu udah dipesan sama bokap dulu banget
kalau kita nih anak-anaknya itu cuman gue doang yang harus lebih dari umur 25 atau 26. Nggak Oh. bisa yang di bawah itu. Adik-adik gue tuh ada yang 26, ada yang 25 itu santai aja. Kalau gue tuh harus lebih dari 26. Gue kalau nggak salah dulu umur 27. Umur gue 27. Biar lebih lebih apa ya, lebih secure ya semuanya ya. Iya untuk Secara segi sio. Dia kan ada hitungan Cinanya kalau bokap dulu. Oke, berarti bokap lu masih yang bener-bener yang Cina totok gitu banget ya, Iya. masih mempercayai yang show dan Di sebagainya. buku diarinya itu ada tuh semuanya tuh. Hitungan Oh gitu. Cinanya apa segala macam. Kita nama-nama Cinanya juga punya. Jadi untuk menurut hitungan sionya tuh gue bagusnya di umur segitu. Terus kayaknya udah bisa nikah lah ya. Siapa tahu gue bisa dapat sosok seorang yang ini kan ya. Enggak juga satu. Lu 4 bersaudara ya? 4. 4. Nah, 4 bersaudara ini masih ini nggak, masih menjalankan, apa ya, budaya itu juga nggak? Yang paling bontot. Mungkin yang Hmm. paling bontot yang paling kecil. Cuman kita sampai sekarang ini pun kalau gue sama adik gue di rumah sih si Iin, kita tuh kayak masalah feng shui, masalah itu kita masih suka jalanin sih. Kita masih jalanin kok. Terus untuk yang kayak kemarin kita lebaran Cina kita tetap apa, makan malam sama-sama gitu sih. Adik gue datang soalnya dari Medan kan. Dari Wow. Medan, dari Bali Wah, datang ke seru Jakarta, banget, seru Jadi kita banget pas lagi ngumpul-ngumpul. lebaran Chinese kemarin kita ngumpul, Seru kecuali yang banget. di Medan. Kita video call doang. Well, gue ngerasa bahwa kayak obrolan kita hari ini tuh kayak gue akhirnya bisa mengenal lu lebih baik lagi gitu. Maksudnya kayak kan kalau di TV atau di YouTube dan sebagainya lu kan orang yang super heboh dan Iya, sebagainya gitu. ternyata di Tapi balik itu ya. justru gue ngeliat walaupun lu ada titik rapuhnya saat ini yang gue lihat, bahkan mungkin saat ini masih rapuh dan sebagainya, tapi justru itu adalah titik keindahan lu buat gue, titik kecantikan lu. Karena justru ketika gue melihat seseorang yang pada aslinya seperti ini, yang memang dia nggak sekuat itu, justru menurut gue itu gue lebih menghargai dan lebih kayak, wah ini orang angkat topi banget. Dan Makasih. dengan perjalanan lu yang dari awal karir, punya keluarga yang menarik banget, bokap Cina, terus nyokap apa tadi? Sulawesi dan sebagainya. Experience itu luar biasa dan gue yakin banget masuk ke keluarga bokap lu dan sebagainya itu nggak mudah kalau gue lihat. Nggak mudah dan lu bisa diizinkan sama Tuhan untuk lahir di keluarga seperti itu privilege banget. Dan apa ya, gue Alhamdulillah. lihat bahwa di balik seseorang yang suksesnya luar biasa, di balik orang yang mempunyai karya yang banyak, tapi dia justru mempunyai sisi kemanusiaan itu yang luar biasa. Dan perjalanan lu ini gue yakin sih bisa menginspirasi banyak orang. Amin. One day, Insyaallah. Cik, one day lu udah pensiun nanti ataupun sudah meninggal nanti, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Pengen dikenal dan dikenang sebagai seorang Cika Woode yang selalu menyenangkan banyak orang. Itu aja sih. Gue nggak perlu dikenang sebagai seorang artis kayak seorang ini kayak seorang ini kan. Tapi pengen dikenang sama orang-orang itu si seorang Cika Woode yang selalu menyenangkan banyak orang dan baik sama orang. Cik, Gak muluk-muluk. Iya betul. Wow, so amazing. Thanks sekali lagi, thanks for coming ya Cik ya. Terima kasih Lu banyak udah juga datang ya. ke sini, udah banyak ngobrol ke sini dan menurut gua Makasih juga buat udah ngundang ya. ya. Walaupun sempat lama ya Oh, itu seru datangnya. banget itu. Kalau ini gue gak mau Terima cerita, kasih nanti ada banyak yang loh. ini. Wow, teman-teman, inilah biografi Cika Woode. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye. Bye.